Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan saya Deni Fatmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengerjaan dari pengelolaan kinerja yang terintegrasi PMM. Kita kerjakan di PMN, Platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelumnya untuk melakukan persiapan untuk memilih RHK, untuk pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan lain sebagainya, bisa menyimak video saya sebelumnya untuk terkait persiapan yang dilakukan agar lebih matang dalam pengerjaan dari pengelolaan kinerja kita. Baik, untuk pertama kita masuk ke guru.kemdikbud.go.id atau Merdeka Mengajar. Bisa diklik Merdeka Mengajar, nanti akan muncul. Kemudian kita klik buka PMM. Kita masuk menggunakan password, menggunakan akun dan password kita yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik, ini adalah pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jika pada aplikasi Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu tidak ada pengelolaan kinerjanya, maka pastikan Bapak dan Ibu melakukan update pada aplikasi Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, kita klik pengelolaan kinerja guru. Bapak dan Ibu, kita berada pada halaman perencanaan kinerja. Di sini terdapat 5 tahapan yang harus kita isi, yaitu praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Ada 8 indikator dan kita harus memilih 1 dari 8 indikator tersebut. Rekomendasi dalam memilih indikator ini yaitu rapor pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, di sini akan ditampilkan, seperti ini adalah rapor pendidikan satuan pendidikan, salah satu contoh. Di sana ada cukup, baik, dan cukup. Maka nanti dalam memilih indikator saya akan menyesuaikan dengan dimensi di metode pembelajaran atau di manajemen kelas. Yang di sini rapotnya adalah cukup, gitu ya. Baik, mana yang termasuk dari yang cukup tadi? Di sini juga sudah ditampilkan. Nah, ini untuk penerapan indikator penerapan disiplin positif, dimensinya yaitu manajemen kelas. Keteraturan suasana kelas, dimensinya juga manajemen kelas. Jadi saya akan memilih sesuai dengan rapot tadi yang kuning atau merah ini. Yang ini tadi cukup di rapot saya. Nah, ini tadi baik. Maka saya akan memilih ada 5 yang cukup ini, akan saya pilih salah satu yang sesuai dengan saya akan memilih. Baik, saya akan memilih untuk indikatornya, saya akan memilih penerapan disiplin positif. Itu ya, kemudian ke pengembangan kompetensi. Setelah saya memilih salah satu dari 8 indikator tadi, maka sini kita akan dilanjut ke laman pengembangan kompetensi. Di sini total poin yang minimum kita harus rencanakan yaitu 32 poin. Kita akan memilih RHK untuk memenuhi poin sebanyak setara dengan 32. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih. Nah, sesuai dengan 17 poin yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya.
Poin 32 ini pemenuhannya melalui RHK yang kita rencanakan di sini. Melalui kita tinggal memilih saja RHK mana yang pas buat kita. Bapak dan Ibu, untuk memilih dari RHK ini pastikan telah mengetahui apa bukti dukung dari RHK yang kita pilih. Nah ini ya, yang tadi bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Dan ini poinnya setara 4 poin. Nah ini ya, ini juga 4. Bukti dukungnya nanti adalah sertifikat. Kemudian kita masih kurang 24 poin. Baik, ini RHK yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 8 poin. Ini bukti dukungnya nanti adalah sertifikat topik. Kemudian ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Bukti dukungnya nanti adalah sertifikat. Kalau 1 kegiatan 4, kalau 2 kegiatan berarti 2 kali 4 8. Oke, total poin yang sudah kita rencanakan di sini adalah 32. RHK 1-nya ini totalnya 12 karena ada 2 kegiatan. Bukti dukungnya sertifikat topik. Dan RHK 2 totalnya 8 poin karena ada 2 kegiatan yang dibukti dukungkan berupa sertifikat. Dan ini RHK 3. Kemudian selanjutnya untuk pengembangan kompetensi kita sudah memenuhi total poin 32. Kita ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini kita bisa memilih sesuai dengan SK atau surat tugas yang diberikan oleh kepala sekolah selain dari SK mengajar. Nah, ini ada tulisannya hanya untuk SMP SMA. Kita sebagai guru SD bisa memilih yang ada deskripsinya semua jenjang. Ini untuk kepala perpustakaan, ini untuk pembimbing khusus inklusi, kemudian ini untuk ekstrakurikuler, ini untuk PKB, koordinator PKB, ini kemudian koordinator PKG, kemudian ini guru piket, ini penilai kinerja guru, biasanya guru senior ini ya. Kemudian ini sebagai pengurus organisasi di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Kemudian ini juga tutor pendidikan jarak jauh semua jenjang juga, TPPK ini juga semua jenjang, dan sebagai operator dapodik, bos juga bisa. Lalu bagaimana jika tugas-tugas yang ada pada RHK tugas tambahan ini tidak ada yang memenuhi dari tugas yang diberikan kepala sekolah kepada guru atau pada kita, maka pengisian tugas tambahan ini kita lewati saja. Dan ke perilaku kerja. Ada 7 nanti di sini. Yang pertama yaitu aspek berorientasi pelayanan. Sini kita akan memilih indikator perilaku dari berorientasi pelayanan itu kita akan fokus pada apa di tahun ini. Nah, ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dan mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Mana indikator perilaku yang ingin Anda fokuskan pada aspek berorientasi pelayanan ini? Baik, bersifat ramah. Kemudian setelah dari kita tentukan indikator perilakunya, kita akan
menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudannya seperti apa? Kita pilih dari beberapa yang ada di sini. Ada menuntaskan semua pekerjaan, ada mengucap salam dan sapa dengan sikap ramah, mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Saya mau mewujudkan perilaku mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, aspek akuntabel. Wujudkan perilakunya ini memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Dan aspek kompeten, kemudian aspek harmonis. Saya memilih nih, kemudian perilakunya adil. Pada aspek loyal, indikator yang saya pilih memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perwujudannya menghindari tindakan, ucapan, dan perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Kemudian pada aspek adaptif, saya akan memilih indikator perilaku menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Kemudian perwujudan perilakunya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Dan pada aspek kolaboratif, saya memilih bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian perwujudannya bagaimana? Mengakui saat berbuat kesalahan dan bersedia meminta maaf. Setelah itu kita ke rangkuman. Bapak Ibu, kita telah sampai pada laman rangkuman. Rangkuman ini berisi dari isian yang sudah kita pilih, mulai dari tahapan praktik pembelajaran sampai dengan perilaku kerja. Pada perencanaan kinerja yang sudah kita pilih lagi telah dirangkumkan di sini di laman ini. Nah, pada hasil kerja utama RHK yang pertama ini termasuk dari format perencanaan kinerja yang di poin praktik pembelajaran yang ini ya. Kemudian yang ini, yang 16 poin ini adalah RHK 2 ini termasuk pada pengembangan kompetensi yang kita isikan tadi. Selanjutnya ini yang RHK 3 ini juga termasuk pengembangan kompetensi. Dan yang keempat juga pengembangan kompetensi. Nah, yang kelima ini berisi bukti dukungnya adalah dokumen KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Ini kenapa menjadi bukti dukung? Karena ini sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. RHK 5, begitu juga RHK 6 adalah rangkuman kehadiran. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi tidak ada tugas tambahan, maka tugas tambahannya di sini juga kosong, ya. Jadi tidak ada masalah. Kemudian lanjut dengan perilaku kinerja. Ini adalah perilaku kinerja berikut 7 aspek. Berikut dengan indikator dan perwujudan yang sudah kita pilih pada perencanaan kinerja kita tadi. Nah, kemudian setelah selesai sampai dengan rangkuman ini, kita bisa mengubah. Nah, kita bisa melakukan pengubahan di sini mulai dari awal. Atau kita mengubah satu-satu di sini ke tugas tambahan, ke perilaku kerja sampai ke rangkuman. Atau jika sudah kita lakukan perubahan, maka kita klik tombol lanjut ajukan. Bapak Ibu sebagai perhatian bahwasanya ketika sudah kita ajukan maka kita tidak bisa lagi membuat perubahan. Ketika sudah diajukan kepada atasan kita yaitu kepala sekolah, maka perubahan bisa dilakukan hanya oleh kepala sekolah. Nah Bapak Ibu, setelah kita mengajukan kepada kepala sekolah, jika kepala sekolah ingin membuat perubahan atau penyesuaian, maka akan dilakukan penyesuaian hanya dari kepala sekolah karena kita sudah tidak bisa.
Nah, bagaimana kita tahu ketika kepala sekolah melakukan penyesuaian? Akan kita dapatkan notifikasi melalui laman kita di pengelolaan kinerja guru. Setelah kita mendapatkan notifikasi terkait penyesuaian atau perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah, maka kita akan menyepakati perubahan tersebut. Sehingga setelah itu kepala sekolah menyetujui dan kita akan mulai menunggu periode pelaksanaan kinerja. Nah, ini adalah laman kita setelah mengajukan perencanaan kinerja kita. Setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka tampilan dari laman pengelolaan kinerja guru kita seperti ini. Menunggu periode pelaksanaan kinerja. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai dari 1 Februari 2024. Nah, bagaimana mengecek perencanaan kinerja kita? Ya, seperti ini. Ini adalah isi dari rangkuman kita kemarin. Ini ya, hasil kerja utama. Ini ya. Ada 7. Hasil kerja tambahannya kita kosong ya, tidak ada waktu itu. Dan ke perilaku kerja yang sudah kita rencanakan yang tadi. Nah, kita hanya bisa mengecek perencanaan kinerja kita sambil menjadwalkan untuk pemenuhan bukti dukung. Gitu ya. Demikian Bapak Ibu perencanaan kinerja guru melalui PMM Platform Merdeka Mengajar, hingga mulai dari perencanaan hingga disetujui oleh kepala sekolah. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.